Kita pikir kita lebih pintar daripada mami papi. Jadi Kalian jelas jauh lebih pintar dari papi sama mami. Wisdomnya itu yang kalian nggak punya. Orang-orang tuh benci banget sama physical punishment terhadap anak-anak. Itu bisa merusak psikologi anak. Nih, ini Alkitab nih, coba kamu baca. Ajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan kau menginginkan kematiannya. Yeah. Do you think it is important to have a financially stable childhood? No. Yang dibutuhkan seorang anak itu bukan masalah financial stability, tapi sebenarnya kesadaran bahwa orang tuanya itu akan berjuang sekuat tenaga supaya mereka itu bisa menjalani kehidupan dengan baik. Ya, kamu harus jelasin dulu, financial stability itu berapa nilainya. True, yeah. Halo semuanya, welcome to my summer project, sebuah podcast dengan judul What Does That Say About? So, podcast ini itu akan berisi tentang percakapan dari seorang anak Gen Z with her dad, her Gen X dad. Nanti kita akan beradu argumen dari topik-topik yang pastinya sangat seru dan menarik. Disclaimer terlebih dahulu sebelumnya, ini adalah podcast yang berbasis opini masing-masing, yang diambil dari sudut pandang dan experience masing-masing dari kita. Jadi kalau emang ada hal-hal yang menurut kalian kontroversial, kami mau ingetin lagi aja kalau ini berbasis opini pribadi dan podcast ini juga semata-mata hanyalah sebuah project. Oke, jadi di episode perdana ini Pak, kita bakal ngomongin tentang satu topik yang seru banget, childhood. Oke, sebagai seorang Gen Z yang grow up di masa-masa dimana tuh teknologi itu mulai maju, aku tuh biasanya bisa mendeskripsikan childhood itu sebagai kayak balance gitu, karena di masanya papi mungkin kan belum ada teknologi dan apa segala macam kan, dan dia masih yang kayak lari-lari keluar rumah apa segala macam gitu. Nah aku juga dapet itu, tapi juga aku juga dapet yang anak-anak sekarang juga dapet di masa childhood mereka gitu, kayak gadget and stuff like that gitu. I don't know, I just think that I have a really great childhood. Oke. Masa Gini. gitu. Menurut kamu childhoodnya papi itu seperti apa? Panjang bulat keluar dari rumah lari-lari gitu? I mean, I guess kayak apa ya, lebih. Ya, kamu gambarin dulu. Lebih. Kalau menurut kamu, gambaran kamu masa kecilnya Gen X ya? Gen X. Ya, itu menurut kamu seperti apa? I would say lebih free, tapi juga lebih kayak Berenang di sungai gitu? iya, ya kayak gitu, lebih apa ya, lebih free. Terus Yeah. kayak nggak ada teknologi sama sekali sih, jadi kayak masih wild gitu, like you guys play really wild gitu. Iya, maksudnya papi dulu waktu kecil itu ya kita ya main itu, maksudnya kita pulang sekolah. Terus habis pulang sekolah ya kita main, dan main itu kita pergi ke rumah temen. Naik sepeda pergi ke rumah temen, terus kalau semua temen ini dia juga yuk kita pergi kemana main, jadi kita bisa nanti rame-rame. Dan yang papi ingat sekali waktu pas papi SMP dan SMA itu adalah kita lebih sering pergi ke lapangan basket dan kita main basket, atau nanti ada yang seneng badminton dan mereka main badminton. Lebih ke kita pergi dengan teman-teman. Jadi kita rame-rame ngapain gitu, mengerjakan sesuatu gitu, tapi nggak sampai yang telanjang bulat lari keluar rumah atau berenang di sungai, itu nggak ada itu itu cuma ada di film mungkin. Wow, I mean, tapi kalau apa ya, kalau dibandingin sama kayak Gen Z itu pas kita kecil gitu, kita tuh kayak nggak tahu, like in my mind itu kita dapat kayak childhood yang balance gitu loh, kayak ada di masa dimana tuh kayak udah kita sendiri aja gitu sama laptop gitu, terus saya bisa kayak I don't know, explore something, explore games gitu di laptop sendiri. Tapi juga kayak kita juga ada masanya dimana teknologi kan belum semaju sekarang gitu kan, jadi kita juga lari-lari di luar gitu. Menurut papi, is that like, I would say my childhood itu balance gitu loh karena itu. I also would say that my childhood is also balanced. Karena sejauh ini teknologi yang waktu kita tahu ya sejauh itu, dan kita ngerasa bahwa kita sudah mengikuti teknologi sampai yang sejauh zamannya kita. Tapi tetap semua yang kita kerjakan itu kayaknya kok lebih banyak dengan teman-teman. Papi nggak tahu ya orang lain ya. Tapi papi selalu mikir bahwa papi main itu dengan teman-teman. Papi malah ingat satu kejadian. Tapi papi memang orangnya rada aneh juga.
Papi selalu mikir habis pulang sekolah, terus udah gitu papi akan pergi ke rumah teman. Nah, hari itu, besokannya itu harusnya ada tes. Tapi papi biasa gitu, maksudnya, papi udah ngerti lah tes ini. Jadi papi pergi ke rumah teman-teman papi dan papi ajakin mereka main dan gak ada satupun yang mau main karena mereka harus belajar. Oke. Tapi bagi papi, bermain itu adalah kamu pergi ke rumah teman. Kamu bermain dengan teman. Dan walaupun nanti teman itu ada yang, yuk kita misalnya kayak nonton film gitu. Waktu itu pakai video kaset gitu ya, atau kita waktu itu juga yang sudah punya komputer dan kita main komputer. Tapi kita tidak pernah sendirian. Kita selalu main dengan teman dan kita pergi dengan teman. Tapi papi juga nggak tahu ya teman-teman yang lain ya. Tapi menurut papi itu seperti itu gitu. Dan yang paling sering adalah kita pergi untuk ya kayak ke lapangan main basket atau ya kayak gitulah, main layangan. Nah itu papi inget tuh, papi bikin sendiri layangannya. Dan papi gambarin sendiri layangannya, pokoknya yang paling beda gitu kayaknya. Nah itu hal-hal kayak gitu yang papi ingat dari childhood-nya papi. Kayak aku nggak pernah deh bikin layangan. Nah, nanti tak ajarin bikin layangan. Selanjutnya ada bambu, ada kertas yang tipis, papi masih inget caranya. Kalau your generation itu, apakah hal itu jadi satu hal yang aneh? Maksudnya bermain itu dengan teman? Enggak kan, harusnya kan? Seharusnya sih enggak. I think when I was a little, kita juga kayak aku juga main sama teman-teman, tapi nggak kayak apa ya? Nggak perlu ketemu, through screen gitu, ngobrolnya tuh. bisa through screen. Cuman tuh kayaknya tuh lebih sering kayak zamannya papi gitu loh daripada zamanku. Iya, soalnya waktu dulu itu Bobo sama Kungkung ya, itu membiarkan papi untuk pergi. Sekarang kalau kamu nanya, mau main sepedaan, papi sama mami mungkin akan bilang, jangan, bahaya. Nanti bisa keserempet mobil, nanti bisa diculik orang, ntar bisa apa. Jadi, kita ngerasa bahwa dulu itu kayaknya jauh lebih aman. Jadi kalau sama kayak sekarang gitu ya, terus nanti ada orang nanya alamat apa segala macam. Orang itu udah, anak-anak maksudnya didatengin sama orang yang nggak dikenal, nanya alamat. Mungkin mereka bisa jauh lebih curiga. Kalau dari dulu zamannya papi cuek. Ngumpul ada orang asing pun gitu, kita nggak punya prasangka yang buruk gitu loh. Karena kita ngerasa bahwa kayaknya ya aman gitu loh bertemu dengan mereka gitu. Jadi kesimpulannya adalah dunia ini semakin buruk gitu. Maksudnya kayak in terms of safetyness gitu. No. Sebenarnya dunia ini semakin aman, tapi ada perasaan-perasaan tertentu bahwa bisa memburuk dengan cepat mungkin ya. Jadi kita tuh khawatir gitu dengan, waduh nanti bisa kayak gini, nanti bisa kayak gini nih gitu ya. Tapi sebenarnya kalau semua dilihat dari segi keamanan, seharusnya dunia itu jadi semakin aman. Mungkin karena memang terlalu banyak orangnya sekarang, jadi terlalu banyak. Jadi mungkin udah overpopulation gitu, jadi aduh, ini nggak tahu juga. I think kamu sendiri gimana kalau ketemu dengan orang asing? Apakah kamu ngerasa bahwa nggak apa, betul apa kamu tetap mungkin papi sama mami ya, jangan gampang-gampang ngomong semua orang asing. Jadi kayaknya dikit-dikit gini. Kayaknya dari dulu dari gituin sama papi. Jadi aku kalau sekarang ketemu orang asing pun, even though I'm like udah gede sekarang gitu, ketemu orang asing pun aku juga akan kayak wait gitu. Kayak hati-hati gitu. Iya. So your parents screw you up very nicely. I mean, tapi mungkin karena itu juga nggak sih kita tuh jadi, kalau dari kayak internet apa segala macam gitu, baik banget aku baca kayak Gen X itu pasti jauh lebih tough daripada Gen Z. Gen Z itu jauh lebih apa? Tough. Gen Z itu kayak mereka bilang tuh kayak lembek gitu apa segala macam. But the reason why itu ya karena tadi itu papi kayak ngelarang aku untuk kayak keluar, terus habis itu kayak ketemu orang-orang asing and like experience that gitu loh. Iya mungkin juga bisa juga. Jadi kita lebih prefer satu kondisi yang control gitu. Jadi kamu kalau ketemu orang asing ya teman-temannya papi dan mami. Kamu ketemu orang asing di lingkungan sekolah kamu. Kamu ketemu dengan orang asing di lingkungan misal di gereja kamu dan sebagainya. Jadi kayaknya kita lebih mengkontrol keadaan gitu. Jadi nggak sembarangan, kamu lari keluar nanti ketemu sama siapapun, kamu berteman gitu, nggak gitu. Ya mungkin lebih hal-hal yang seperti itu. Tapi dulu itu nggak seperti itu. Dulu itu jauh lebih bebas.
Karena ya maksudnya lingkungan itu lebih luas gitu kayaknya kesannya. Jadi mungkin sekarang jadi lebih sempit ya. Kita batasi. Memang ada hal-hal yang apa ya? Kita khawatir nih kalau lebih jauh ke sini nanti, aduh ini ada suatu hal yang lebih membahayakan, lebih mengkhawatirkan gitu. Jadi memang kita berusaha untuk jaga gitu. Nggak tahu apakah itu benar atau salah gitu. Tapi did you grow up with traumas? Yeah, a lot of traumas. jadi kalian kayak ngelampiasin itu ke anak-anak gitu. Definitely. Iya, betul. Okay. Mungkin betul juga seperti itu. Okay, we need another episode for that. Okay, I did a research gitu kayak just a little research dari medium.com. Ada quote-nya, I quote, Gen X kids were expected to be self-sufficient, independent, capable of self-care, regulate and deal with our emotions and traumas on our own, and maintain good grades. Do you feel that way? Iya. Kita nggak pernah melihat itu dari sisi bahwa kita itu Gen X. Itu kan pendapat yang diberikan sekarang. Dan mereka mulai memilah-milah, oh ini ada milenial, ada ini ada sekarang generation alpha, terus ini Gen Z, Gen Y, Gen X gitu. Tapi kan waktu pas kita menjalani itu kita nggak pernah lihat bahwa aku Gen X nih, nanti kemudian akan ada Gen Y. Kita nggak pernah mikir seperti itu. Kita cuma menjalani satu kehidupan, ya memang kehidupan ini seolah-olah yang kita pahami bahwa dulu itu kamu harus, kalau dulu tuh jadi gini. Tapi itu lebih ditekankan bahwa kamu tuh harus buka peluang sebesar-besarnya. Kamu tidak, pilihanmu itu belum mengerucut gitu. Terus papi masih kecil. Jadi kamu harus buka peluang sebesar-besarnya. Jadi papi tuh dulu juga sempat belajar musik, belajar piano, tapi nggak ada yang nempel. Papi mana bisa sih alat musik, gitar, anak-anaknya papi semuanya lebih pinter main gitar daripada papi. Terus mau belajar musik, papi nggak bisa. Tapi papi dulu sempat belajar, kita dulu belajar, waktu kecil belajar bahasa Mandarin misalnya. Itu juga nggak nempel. Tapi belajar bahasa Inggris ya oke lah. Terus belajar menggambar. Jadi kayak kamu buka peluangmu sebesar-besarnya. Karena dari situ nanti kamu bisa menentukan apa yang kamu mau gitu. Yang papi rasa sekarang kalau soal anak-anak sekarang itu jauh lebih mengerucut gitu. Aku hanya mau ini. Jadi aku akan belajar ini, dan kayaknya hal-hal lain itu jadi secondary. Iya benar. Nggak terlalu penting gitu loh. Yang penting tuh ini, karena ini. Karena yang kita mau. Gitu. Iya. Banyak kan anak-anak kecil ditanya, kamu nanti gede mau jadi apa? Mau jadi YouTuber. Jadi kayak spesifik itu. Jadi kerjaannya setiap hari cuma lihat YouTube gitu. Aduh, terus. James. Kalau kamu ditanya seperti itu misalnya. Apakah kamu nggak ngerasa bahwa kamu seorang yang tough? I feel like I am in my generation. Tapi kalau misalnya dibanding kayak Gen X atau kayak generasi sebelumnya, bahkan kayak sebelum Gen X, I don't think so. Toughness itu kan hubungannya sama challenges kan? Iya. Kamu semakin banyak ngadapin challenges, kamu jadi seorang yang lebih tough. Jadi kita waktu itu sering sekali ngelihat banyak sekali challenge-challenge yang kita harus hadapi. Dan challenge itu kita hadapi dia sendirian kadang-kadang. Karena pada saat itu kayak Bobo sama Kungkung gitu, mereka nggak terlalu involved dengan masa kecilnya papi. Kamu sama James sama Koko gitu, papi sama mami itu jauh lebih involved. Papi harus misalnya kayak kamu dulu, semua anak-anak kayak papi, kalau tidur malam harus sama papi. Terus papi harus anterin kamu ke sekolah. Dan mami nemenin kamu belajar, nemenin Koko belajar. Jadi kita jauh lebih involved sebenarnya. Apakah memang kalau selama tidak ada itu, terus kamu jadi lebih tough? Ya mungkin. Jadi toughness-nya itu jauh lebih ke challenges yang dihadapi. Now talking about differences. Kalau menurut papi? Ya, aku pikir tadi sudah bicara differences. Belum ya. Ini lebih difference lagi. Oke. Kayak yang menurut papi tuh di zamannya papi tuh kayak gini.
menurut papi tuh harus dipertahankan sampai kayak generations gitu. Seharusnya masih ada terus sampai sekarang. Iya, Gitu. seharusnya masih ada sampai sekarang gitu, tapi sekarang kayak udah nggak ada gitu. Oke, Iya. apakah itu dipertahankan atau tidak? Maksudnya apakah memang orang-orang berusaha mempertahankan tapi tidak bisa? Atau terus kemudian orang-orang menganggap bahwa oh ini nggak baik jadi nggak perlu dipertahankan gitu? Just anything. Tapi I can answer the second one. Oh oke. I have one. I have one in mind. Apa ya hal-hal tertentu yang harus mungkin ini ya, mungkin karena kita dari keluarga yang keluarga Chinese juga ya. Kamu tahu istilah filial piety? Filial piety itu adalah penghormatan kepada orang yang jauh lebih tua. Dan itu yang papi anggap itu sangat berkurang sekarang. Kalau dulu papi, siapapun orang yang datang gitu ya, dia jauh lebih tua, kita pasti akan coba hormati. Tapi anak-anak sekarang itu kayaknya mereka nganggap bahwa orang yang lebih tua itu nggak tahu ya, mungkin lebih useless. Oh my Jadi nggak usah terlalu dihormati lah apa Oh my gimana. God. Tapi papi bersyukur sekolah-sekolahnya yang kalian semua masuki itu mengajarkan hal itu gitu. Tapi bagi papi itu satu hal yang sangat berkurang sekarang. Penghormatan kepada orang yang lebih tua. Bukan semata-mata orang tua, tapi semua orang yang jauh lebih tua harus lebih dihormati. Gitu. Oke. Menurut papi itu kayak hilangnya tuh natural gitu atau kayak ada something yang ini? Papi rasa jadi ini ada sedikit dipengaruhi sama culture. Culture tuh dari kayaknya mengagung-agungkan anak kecil harus anak kecil itu sudah punya keinginan sendiri, itu harus dihargai. Terus hal-hal yang jadi mereka diajarkan kayaknya seolah-olah anak kecil itu tidak itu waktu zamannya papi ada satu kasus, satu anak di Amerika tapi dia menuntut ke pengadilan supaya dia bisa dilepaskan dari orang tuanya. Jadi itu kasus-kasus yang terus kemudian hal itu terus kemudian mempengaruhi orang-orang jadi jauh lebih jauh lebih tidak hormat sama orang yang jauh lebih tua. Mereka menganggap bahwa anak-anak muda pun sudah pinter kok, anak-anak muda pun sudah bisa berkembang kok gitu. Bukan masalah itu, tapi masalah biar gimana pun anak-anak muda itu butuh wisdom yang orang tua itu mungkin lebih punya karena kita sudah menjalani kehidupan jauh lebih lama. Kalau menurut kamu, hal itu iya nggak? Bahwa anak-anak sekarang itu jauh lebih kurang ajar sama orang yang lebih tua? Cup James. Iya. Soalnya kalau kamu setuju, kamu dimusuhi sama anak-anak muda. Kalau kamu nggak setuju, kamu dimusuhin sama orang-orang tua. Iya. Soalnya apa ya? Dengan adanya kayak kemajuan teknologi dan segala macam gitu, mungkin kita jadi kita pikir kita lebih pintar gitu loh daripada mami papi gitu. Jadi kalian jelas jauh lebih pintar dari papi sama mami. Tapi bukan itu wisdomnya itu yang kalian nggak punya. Iya. Dan itu penting gitu loh untuk menjalani kehidupan. Kalau masalah kepintaran, anak-anak sekarang jauh lebih pintar daripada orang-orang sana. Jauh. Nah tapi perlu penghormatan kepada orang yang jauh lebih tua. Yang itu yang papi rasa kurang gitu loh. Iya. Terus, kalau menurut kamu? Kalau menurutku, tadi kan ada dua hal ya yang papi bilang tadi. Perbedaan yang memang terus kemudian ya kalau yang tadi papi cerita tentang kayaknya culture akhirnya menyebabkan ya itu jadi berubah. Tapi ada juga orang-orang yang bilang, oh ini old fashion nih, ini harus disingkirkan gitu. Iya. Sebenarnya bukan old fashion sih. Corporal punishment atau physical punishment. Gitu. Kayak zaman sekarang itu orang-orang tuh benci banget sama physical punishment terhadap anak-anak gitu. Karena mungkin kan lebih sering zamannya papi dulu kan. Pasti. Iya, betul. Kalau sekarang itu karena kayak itu bisa merusak psikologi anak gitu dan nggak kayak kalau mereka bilang nggak ethical gitu loh katanya. Jadi mereka akan lebih mending kayak menghukum anak itu dengan I don't know, something softer gitu. Aku sendiri, I personally think kalau memang anak itu harus dipunish ya, aku bakal kayak bertindak gitu loh. Tapi aku juga mikir lagi kayak di satu hal tentang psikologi anak ini kayak ini gimana gitu loh. It's complicated. Dan sekarang emang lagi kayak
bukan dimusuhin sih, tapi lebih kayak apa ya, diteliti lagi gitu. Ya memang itu satu hal yang terus jadi pembicaraan ya. Ya. Tapi kalau seumpama gini, Papi percaya bahwa Alkitab itu kebenaran, satu kebenaran yang benar-benar Tuhan berikan gitu ya. Dan apa yang Alkitab bilang tentang hal itu misalnya ini Alkitab, ini coba kamu baca. Amsal 19 ayat 18. Ajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan kau menginginkan kematiannya. Ya, ini hajarlah itu adalah dia diterjemahkan sebagai disiplin your child gitu. Tapi jangan menginginkan kematiannya. Artinya kamu mendisiplin anak, tapi kamu mendisiplin tidak dengan emosi. Bukan karena dia melakukan sesuatu terus diajar habis-habisan karena itu emosi gitu loh. Tapi ini memang didisiplin. Misalnya Amsal 22 ayat 15. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu dari badannya. Ada tongkat yang dipakai untuk mendidik. Amsal 23 ayat 13-14 ini bagus. Jangan menolak didikan dari anakmu, ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Yeah. Engkau memukulnya dengan rotan, tapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Yeah. Wow, that's good. Nah ini perjanjian lama ya, tapi perjanjian baru juga ada juga, misalnya kayak ini. Ibrani 12 ayat 6 sampai 8. Nah ini sih Tuhan menggambarkan dirinya sebagai orang tua yang menyayangi anak-anaknya, dan ini tindakan dia untuk anak-anaknya. Ini kamu baca Ibrani 12 ayat 6 sampai 8. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah itu apa? Menyesah itu ya dihajar. Menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Yeah. Wow. Jadi Papi percaya bahwa Alkitab itu benar gitu. Jadi waktu Alkitab bilang bahwa kita tidak boleh menjauhkan hajaran atau rotan atau didikan dari seorang anak, ya itu benar. Tapi Papi sendiri nganggep memang betul bahwa kita tidak mendisiplin seorang karena emosi. Papi nggak pernah hukum anak-anak Papi itu karena Papi marah. Papi nggak pernah mukul kepala anak-anak Papi nggak pernah mukul badan. Yang Papi pukul itu yang misalnya kayak you're behind gitu ya, karena dan Papi ingat kayaknya paling mungkin cuma 2 atau 3 kali Papi marahin kamu, mendisiplin kamu gitu. Koko juga, maksudnya yang Papi nggak pernah menghajar sampai karena emosi gitu, tapi karena memang harus diajari, dan itu yang didisiplinkan. Nah itu mungkin yang harus dibedakan ya, karena ada orang-orang tertentu yang memang benar-benar menghajar itu karena emosi, karena dia merasa terganggu dengan anak-anaknya, karena dia merasa bahwa anaknya nggak bisa kasih tahu, memalukan dia, dan dihajar sampai dengan emosi. Dan itu kalau itu Papi juga nggak setuju. Tapi kalau soal sebatas hajaran, punishment, rotan, itu Papi setuju. Asal jangan kepala, jangan badan, ya. Why? Itu membekas ke hati. Papi mukul kepala kamu itu jauh lebih sakit di hati, bukan di fisik. Tapi kalau misalnya kayak pantat gitu ya, disabet gitu, itu besok sudah nggak akan kerasa, dan itu nggak akan membekas di hati, karena itu yang bagian dari yang kamu itu mendisiplin di sana gitu. Kalau menurut Papi. Nanti habis kamu pasang podcast ini terus Papi dicaci maki, ya terserah. Tapi Papi pikir bahwa itu ada di Alkitab. Okay, it's an opinion based, guys. Yeah. Do not cancel us. Okay. Anyway, tadi kan kita udah ngomongin perbedaan banyak banget kan di antara kayak 2 generasi doang. 2 generasi aja tuh perbedaannya udah segitu banyak. Kalau menurutku, kalau dipikir-pikir, generasi selanjutnya itu ditentukan dari generasi itu. I don't know. Yeah. It's just kayak dari Papi gitu. Aku pernah dengar siapa ya? Pokoknya ada influencer di TikTok itu, dia pokoknya bahas tentang kayak generasi sebelum Papi, mereka itu tuh berjuang tuh demi kayak I don't know, maybe like kemerdekaan gitu, atau kayak ya kayak gitu lah. Kayak masih yang di zaman-zaman perang gitu loh. Nah, mereka menanamkan maksudnya mereka tuh ngelakuin itu semua biar Papi itu tuh istilahnya tuh bisa udah nggak ngalamin perang-perang itu lagi gitu. Yeah. Dan mulai kayak membangun something gitu. Yeah. Nah, dengan membangun something itu
Ya maka sekarang ada kayak teknologi dan apa segala macam itu untuk generasi kita gitu. So, do you agree? Ini ada, kalau short answer-nya yes, tapi ada long answer-nya juga. Maksudnya nggak semudah itu sebenarnya. Oh. Itu masa-masa yang memang tough gitu ya. Tahun-tahun yang lama, tahun-tahun yang lampau itu adalah tahun-tahun yang tough. Nah, kita menghadapi itu gitu, kita struggle menghadapi itu. Dan kita merasakan bahwa hal itu sangat gak enak. Seorang good parents itu dia akan berusaha supaya anaknya itu bisa jauh lebih baik daripada dia. Kalau perlu, dia tidak perlu mengalami hal-hal yang dulu dialami oleh orang tuanya. Jadi, usaha yang dikeluarkan sama orang tuanya itu adalah supaya anak-anaknya itu bisa menikmati satu kehidupan yang jauh lebih baik. Dan dengan kehidupan yang jauh lebih baik itu diharapkan nanti anak-anak itu akan bisa jauh melampaui orang tuanya. Dan kayak papi sama mami, kita berdua berusaha jadi orang tua yang baik. Harapan kita tuh cuma supaya anak-anak kita itu bisa jauh melampaui kita. Dari segala hal. Dari intelektual, dari spiritual, dari material dan sebagainya. Kita berharap supaya anak-anak kita tuh bisa jauh lebih. Nah, kadang-kadang kita tuh paham bahwa kamu kalau menempuh jalan ke sini nih, nanti ujungnya itu bukan satu hal yang baik. Dan kadang-kadang itu yang kita tekankan ke anak-anak, kamu jangan kayak gini dong. Kamu jangan males, ayo bangun pagi, ayo kayak gini. Hal itu karena kita sudah pernah ngalami. Kita sudah ada pengalaman-pengalaman yang ada di sekitar kita. Misalnya kayak saudaranya kita, ada yang dia benar-benar sekolahnya berantakan dan akhirnya kehidupannya berantakan. Dan itu yang terus kita lihat dan kita pengen supaya anak-anak kita tidak mengalami hal itu. Makanya kita ngomong, ayo belajar yang baik, ayo. Karena itu yang kita paham. Belajar yang baik itu akan membawa kamu kepada satu masa depan yang baik. Gitu. Mungkin gini ya, mungkin Papi tambahin. Bukan toughness-nya itu yang tapi karena memang itu yang kita harus lakukan. Kita hadapi challenges yang ada setiap hari dan itu yang kita lakukan gitu. Tapi rasa bukan anak-anak sekarang itu bukan lebih lembek, itu enggak, tapi challenges-nya itu jauh lebih berkurang. Oke. Ya. Karena itu sudah kita hadapi semua gitu. Iya, benar. Dan kalian nggak perlu kan ngadapin misalnya kayak dulu waktu zamannya Papi masih ada berita tentang kelaparan di daerah sini, kelaparan di daerah sana, atau misalnya kayak sekarang aja kayak zamannya sekarang ya, mungkin belakangan kayaknya perang jadi lebih banyak. Tapi sebenarnya zamannya Papi dulu di mana-mana ada, di seluruh dunia ada begitu banyak hal-hal kayak peperangan terus itu dan hal-hal lain gitu yang itu membawa challenges tersendiri gitu loh untuk mereka yang menghadapi. Tapi zaman sekarang enggak. Jadi mungkin challenges-nya yang sudah berkurang gitu. Bukan anak sekarang jadi jauh lebih lembek tuh enggak. Oke. Let's have a break for a while. Oke, betulnya kita lagi ada di Connected Coffee Hub ya. Ini tuh lokasinya dia di Bambini Montessori. Oke, ya itu. Tempatnya di sini tuh nyaman banget untuk nongki, untuk kerjain tugas dan segala macam. Dia tuh tempatnya nggak terlalu besar sebenarnya. Jadi kalau menurut aku cocok banget buat ngerjain tugas. Kita pesan apa ini? Pak pesan apa? Leciti. Ini kayaknya cinnamon latte kayaknya. Itu tadi aku tanya ke masnya, terus masnya bilang katanya ini yang favorit. Tastes really good. Iya. So untuk kalian yang pengen nyoba, langsung aja ke Connected Coffee Hub. Oke, kita kembali lagi. Kita sampai generasi 1 membentuk generasi yang selanjutnya. Oke, sekarang kembali lagi ke childhood. Menurut Papi, nanti aku juga jawab, fase childhood apa yang penting banget untuk development seseorang? Iya, sebenarnya semua fase penting ya. Ada fase-fase tertentu waktu pas misalnya kayak mereka anak-anak masih bayi gitu, kita nggak bisa langsung lihat efeknya. Tapi yang bisa langsung dilihat efeknya itu lebih banyak waktu pas mereka mulai masa anak-anak dan remaja. Tapi itu fase bayi pun, fase infan pun itu penting gitu loh. Anak-anak diajar untuk percaya itu di fase-fase bayi sebenarnya. Kalau sama mereka
dari bayi, terus mereka ketemu dengan orang tua yang merasa terganggu setiap kali anaknya nangis, anak bisa ngerasa bahwa dia itu tidak diinginkan oleh orang tuanya. Jadi itu bisa membuat dia itu jadi nggak bisa trust sama orang-orang. Tapi kalau menurut Papi, fase yang terpenting itu justru fase remaja. Itu fase waktu pas segala sesuatu yang kita sebagai parents lakukan itu harus seimbang. Sebelum-sebelumnya gitu parents tuh kayaknya sangat didewakan gitu sama anak-anak. Tapi ini fase remaja yang mulai ada sisi rebellious gitu, memberontak. Karena kita harus menyeimbangkan antara kita memberikan kepercayaan, tapi di satu sisi kita tetap jaga. Gitu. Jadi kita nggak bisa benar-benar memberikan kepercayaan yang terus benar-benar sampai anak-anak jadi liar gitu. Tapi juga kita nggak bisa ngekang sampai terus anak-anak nggak bisa menjalani kehidupan dengan baik. Terus misalnya kayak itu menyeimbangkan antara bagaimana memperlihatkan kasih dari orang tua sampai anak-anak itu bisa yakin bahwa orang tua itu akan mengasihi mereka dengan unconditional love. Tapi di lain pihak, bagaimana supaya anak-anak itu tahu bahwa mereka itu nggak bisa melakukan seenaknya sendiri. Nangkep nggak? Nangkep. Jadi waktu pas kita mengasihi gitu, terus mereka akan sadar bahwa wah, orang tua aku tuh benar-benar sayang sama aku. Tapi di sisi lain, mereka juga harus sadar bahwa tapi aku nggak bisa sembarangan. Ya, nah itu tuh berat bagi parents untuk menyeimbangkan itu, karena fase remaja bagi Papi itu berat karena kita harus menyeimbangkan itu gitu, tarik ulurnya itu susah. As simple as kalau misalkan aku pulang malam gitu ya, kayak Papi ngebolehin aku pulang malam, betul. tapi selalu kasih tahu jangan pulang malam-malam selalu. Walaupun kamu udah gede, Papi selalu ngomong jangan pulang malam-malam. Oke. Itu kayak di satu sisi I know that you care for me, tapi juga di sisi lain kayak you can do whatever you want gitu. Yes. Oke. Kalau menurut aku sama sih sebenarnya teenage kayak apa ya, fase teenager gitu. Karena di situ satu mulai rebel gitu sama mami papi. Tapi juga mulai apa ya? Kamu sadar ya? Sadar ya bahwa kamu tuh rebellious sama papi sama mami. Aduh, puji Tuhan. Well, thankfully aku sadar kalau aku tuh rebellious. Cuman aku kayaknya nggak parah-parah banget lah. Kayaknya ya. Yeah. You're nice. You're a nice one. You're the nice one. You're the nice one. Oke. Ya jadi kayak teenager itu kayak dari 13 sampai berapa? Ya, 13 sampai mungkin 18, 19. I think di situ tuh ada masa-masa di mana aku kayak kenapa aku di keluarga ini sih gini-gini gitu. Ya, tapi Papi rasa semua anak pasti akan mengalami merasakan hal itu. We're talking about generations again. Untuk kayak generasi selanjutnya, kalau aku lihat sih gen apa sih sekarang kalau namanya ya, gen alpha, millennial. Alpha apa kalau nggak salah ya? Millennial, alpha apa sih? Enggak, millennial sebelumnya. Oke. Alpha. Alpha. Gen alpha sekarang kalau aku lihat itu lebih dimanja gitu. Kalau menurutku mereka lebih dimanja. Karena ya because all of that reasons yang kita udah tadi bicarakan gitu. Mereka tuh lebih dimanja dan I have a question. Kalau misalkan mereka dimanja gitu terus, misalkan nih, for example, let's say James gitu, dia lahir di gen alpha, terus habis itu dari kecil tuh dia dimanja terus, kayak nggak boleh keluar sama teman-teman, terus habis itu kayak dikasih gadget, jadi dia main gadget gitu hampir setiap hari. And then, do you think that would make a difference in their development gitu loh, pas nanti kayak teenager atau kayak mungkin bahkan kayak youth gitu? Iya pasti. Cuma masalah gadget itu jadi satu hal yang tidak terelakkan gitu, inevitable, karena kita melewati 3 tahun COVID yang semuanya itu. Jadi kita nggak pernah nyangka bahwa ada satu momen
di mana kita itu harus bersosialisasi itu dengan gadget. Jadi gadget itu jadi sangat penting sekali gitu. Kalau seumpama nggak ada masa COVID, kondisi nggak akan seperti ini kok. Pasti akan sangat berbeda gitu. Tapi satu hal yang kami percaya bahwa social media itu bukan social life. Social life itu ya social life, dan mungkin karena papi dibesarkan di generasi yang kita tuh selalu ngumpul, bagi papi jauh lebih penting untuk berkumpul. Jadi bertemu dengan secara langsung dengan orang gitu. Mungkin anak-anak sekarang bisa pakai Zoom, pakai WA call, apa segala macam, dan mereka nggak ngerasa perlu bertemu. Tapi itu beda antara pertemuan langsung dengan tidak gitu. Kalau papi tetap berpegang pada pemikiran bahwa social media itu bukan social life. Social life itu ya social life, atau kamu berkumpul dengan orang lain gitu. I think, I don't know, my prediction, they will be more rebellious. Iya, probably. Iya. Karena informasi yang didapat itu semakin lama semakin banyak Di social media. Iya. Jadi mereka bisa ngelihat dan mereka bisa sangat banyak sekali membandingkan apa yang mereka dapat kondisi sekarang dengan dunia itu seperti apa. Jadi kalau semua itu tidak mereka dapat, dan mereka akan ngerasa bahwa orang lain kayak gini kok, kenapa aku harus ikut dengan aturan yang kayak gini gitu loh. Jadi mereka mungkin semakin lama akan semakin rebellious. Nah, itu yang kita harus memberitahukan bahwa ya sekali lagi bahwa apa yang kamu lihat di social media itu nggak sepenuhnya benar. Oke. Next argument yang mungkin kita bakal, kayaknya ini udah aku pikirin lama soalnya. Kita berdua kayaknya bakal ada controversial ya gitu. Do you think it is important to have a financially stable childhood? No. Enggak. Why? Karena ada banyak sekali orang-orang yang secara finansial itu pada saat dia masih kecil itu tidak stable. Tapi mereka turn out to be okay. Gitu. Banyak juga yang stabil secara finansial, dan di saat mereka dewasa, mereka ternyata nggak bisa bertindak sesuai dengan tingkat kedewasaannya mereka. Yang dibutuhkan seorang anak itu bukan masalah financial stability, tapi sebenarnya kesadaran bahwa orang tuanya itu akan berjuang sekuat tenaga supaya mereka itu bisa menjalani kehidupan dengan baik. Itu yang mereka harus percaya, bahwa orang tua mereka itu, nggak tahu ya orang tua lain ya, tapi kamu harus percaya bahwa papi sama mami itu akan jungkir balik supaya kamu bisa makan, akan berusaha sekuat tenaga supaya kamu bisa sekolah, dan itu yang seharusnya kamu merasa aman di situ. Saat kamu merasa aman di situ, kamu akan bisa menjalani kehidupanmu dengan baik dan nggak ada kekhawatiran di situ. Nah, jadi bukan masalah financial stability, tetapi kamu trust, percaya sama orang tua kamu bahwa orang tua kamu itu akan berusaha sekuat tenaga supaya kamu bisa melewati sebelum kamu benar-benar mandiri, kamu bisa melewati itu dengan baik. Jadi kamu harus percaya bahwa papi sama mami akan jual ginjal untuk membiayai pendidikan kamu kalau seumpama. Nah itu hal-hal itu yang kamu nggak apa-apa, papiku pasti jual ginjal nanti. No. Tapi di situ kontroversialnya. Karena I think untuk kalau misalkan aku punya anak besok, aku harus financially stable dulu, baru aku bisa kayak punya anak. Karena ya kamu harus jelasin dulu financial stability itu berapa nilainya. Yeah. I guess waktu kayak istilahnya kayak semua pengeluarannya kalau misalkan aku tuh udah ada gitu, dan baru aku mau kayak punya anak gitu. Kayaknya sih kayak gitu. Soalnya apa ya, dengan kayak sekarang hidup di zaman sekarang yang sebenarnya tuh I don't wanna believe in this, tapi kayak semuanya tuh sebenarnya kan diukur dengan uang gitu kan. Maksudnya bukan diukur dengan uang sih. Semakin banyak uang yang kita ada tuh, semakin banyak choices yang kita punya gitu. Iya, itu sebenarnya tipu muslihat iblis ya.
Iblis Yeah. itu menipu dengan memberitahukan bahwa uang itu identik dengan keamanan, keamanan. Yeah, Jadi yeah. enggak. Waktu itu terlihat sekali waktu pas kita ngalamin COVID. Seberapa banyak sih orang yang punya uang dan dia nggak bisa menjalani kehidupan dengan baik. Jadi itu tipe muslihat iblis kalau papi bilang bahwa uang itu identik dengan keamanan. Enggak, uang nggak identik dengan keamanan. Kamu hidup di dalam Tuhan, nah itu identik dengan keamanan. Hidup di dalam Tuhan itu adalah ya aman, bukan di uang. Okay. Nah, konsep-konsep kayak gitu itu yang seharusnya kita kikis. Karena kalau suami kamu tetap mikir bahwa uang itu sumber keamanan, aku baru akan melangkah kalau suami aku sudah punya uang. Kapan kamu akan melangkah? Kayak yang tadi bilang, kalau papi tanya, sampai batas mana baru kamu bisa melangkah? Karena semakin lama hal-hal kita butuh uang semakin banyak. Barang itu nggak pernah turun harganya, naik selalu. Sampai kapan? Kamu mau persiapin seperti apa? Sampai nanti kamu bisa baru bilang, aku mau punya anak. Terus nanti aku mau gini. Kamu planning benar, tapi planning itu fungsinya adalah supaya kamu bisa melangkah. Tidak pernah ada satu plan yang dari mulai sampai selesai itu sesuai dengan plan itu. Kalau terus menjalani itu, plan itu pasti akan berubah. Kita harus fleksibel bahwa itu bisa berubah, bahwa itu bisa semakin baik atau semakin buruk atau semakin mahal atau semakin murah. Tapi plan itu adalah satu kesempatan untuk terus kemudian kita belajar untuk melangkah karena kita sudah punya rencana. Tapi rencana itu nggak pernah mulus. Itu selalu akan berubah. Nah, bagaimana kita bisa fleksibel menjalani itu? Sekarang kamu mau merencanakan, kamu mau punya anak, bukan umur kan artinya kan, bukan umur berapa. Tapi sampai tingkat finansial berapa. Kamu mencapai tingkat finansial itu dalam waktu berapa lama. Terus misalnya, nanti ternyata sampai sekian umurnya. Kamu nanti nggak sadar bahwa pada saat umur kamu sekian, membina keluarga dan sebagainya itu jauh lebih berat. Karena kamu sudah terpaku dengan karir, dengan pekerjaan, dan hal-hal lain yang terus bikin kamu, untuk apa ya punya anak? Oke. Ya itu sih nanti satu hal yang kamu harus bicarakan dengan calon suamimu dan hal-hal kayak gitu sih. Tapi sekali lagi jangan terpaku tentang masalah financial stability. Itu tidak pernah benar-benar real. Nggak pernah semua orang yang papi temui menjalani kehidupan itu ups and downs. Dan bisa ups-nya tinggi sekali dan downs turun sekali. Seorang itu gak dianggap gagal pada saat dia jatuh itu dia tidak bisa bangun dan dia benar-benar overwhelmed dengan kejatuhannya sampai terus kemudian dia nggak bisa maju. Nah itu benar orang gagal. Tapi pada saat dia jatuh dan kemudian dia bisa bangun lagi, setiap kali jatuh dia bisa bangun lagi, itu bukan orang gagal, itu orang yang berhasil. Dia bisa jatuh dan bangun. Nice argument. Yeah. But I feel like aku masih kayak that is wisdom. That is not knowledge. Yeah, I know. Tapi aku tuh masih nggak tahu dalam aku kayak, cause I want to provide the best for my kid gitu. Jadi kayak misalkan as simple as like sekolah gitu, aku pasti akan kayak sekolahin dia ke sekolah yang akan yang bagus gitu. Iya. So I probably need that money. Do you think we send you to a good school? Yeah, I think so. Actually, that is not a very expensive school. True, yeah. Tapi yang kita pikir adalah bahwa sekolah-sekolah yang papi sama mami kirimkan kalian itu adalah sekolah-sekolah yang mengutamakan pembentukan karakter. Itu yang penting. Bukan mengajari kalian menjadi seorang yang pinter dan hebat dan cerdas dan sebagainya yang ikut olimpiade, berbagai macam olimpiade apa segala macam. Enggak, tapi yang papi pikir adalah yang benar-benar dibutuhkan oleh anak-anak itu adalah karakter. Jadi papi ngirimkan kalian itu ke sekolah-sekolah yang untuk papi sama mami kita nggak ngerasa bahwa itu sekolah-sekolah yang mahal. Ada banyak sekali sekolah yang jauh lebih mahal. Tapi waktu pas kita bicara sama orang-orang yang ada di sekolah itu, mereka bisa membawakan sesuai apa yang kita harapkan.
yaitu pembentukan karakter untuk anak-anak, dan itu yang the most important untuk papi sama mami. Okay. Last question. I think this is the ultimate question that we're always gonna put in every episode. Gitu. Pertanyaan ini emang sengaja kita taruh di setiap episode karena apa ya? Gimana pun juga setelah kayak kita argumen apa segala macam, kita berdua bakal kembali ke apa ya, fondasi yang kita berdua ini sama-sama bijak gitu ya. Yeah. Which is the Bible. Gitu. Jadi last question, karena Papi juga apa ya, pastinya lebih tahu Alkitab daripada aku gitu. Last question is, what does the Bible say about childhood? Kalau menurut kamu apa ayat apa yang paling membekas untuk kamu yang Alkitab nyatakan tentang childhood? Kalau menurut aku, yang aku bisa bikin itu cuman kayak yang apa pas Yesus kayak ada anak-anak gitu kan sama dia, terus habis itu kayak diusir sama murid-muridnya. Terus habis itu Yesus kayak ya jangan gitu itu. Ya itu tentang children, bukan tentang childhood ya. Iya sih. Cuman kayak jadi mikir kayak oh, children aja tuh bisa gitu loh datang ke dia. Iya. That's what I'm thinking. Yeah. Tapi kalau tentang childhood, Satu tokoh yang dibahas dari childhood itu Samuel. Oh, Samuel. Iya. Samuel itu dibahas dari childhood dan dia diceritakan tentang, tapi itu juga tidak menceritakan tentang childhoodnya Samuel. Dia tidak diceritakan bagaimana dia bermain-main dalam kehidupan, itu sangat singkat sekali. Terus ayat-ayat yang lebih banyak tentang anak itu adalah bagaimana anak harusnya bersikap. Nah, Alkitab itu sebenarnya tidak banyak membahas tentang childhood. Alkitab itu adalah ya kita percaya bahwa itu firman Tuhan yang diberikan pada orang-orang yang dewasa, yang berusaha untuk semakin tahu apa yang memang Tuhan inginkan untuk kehidupannya. Jadi itu memang lebih banyak tentang mengajar, lebih banyak tentang parents. Kamu harus bertindak seperti ini, bertindak seperti itu. Mungkin Papi salah, tapi Papi rasa nggak terlalu banyak bagian-bagian Alkitab yang membahas tentang childhood. Lebih banyak tentang parenting. Kalau gitu berarti Alkitab lebih banyak, jauh lebih banyak. Sangat banyak tentang parenting. Dan yang lucunya itu adalah bahwa Alkitab itu justru banyak sekali menunjukkan ayah yang buruk. Wow. Ya. Tapi Alkitab itu menggambarkan ibu itu dengan lebih baik. Tapi ayah yang buruk banyak sekali di Alkitab. Tapi sampai nyari ayah yang baik ini siapa ya di Alkitab itu hampir nggak ketemu. Kebanyakan ayah-ayah yang buruk, benar-benar ayah-ayah yang buruk. Wow. Dan itu yang ditunjukkan sama Alkitab dan kita belajar dari mereka. Gitu. Jadi kamu harus terima kalau ayahmu tuh buruk. That's what the Bible says. Iya. Oke, kalau gitu parenting ya. Parenting jauh lebih banyak. Yeah. Tapi kayaknya kalau kita bahas sekarang, it would be very long. So, kalau gitu, tunggu aja di episode kedua, karena di episode kedua kita bakal bahas lebih banyak lagi tentang parenting. So yeah, that's it for episode 1. Banyak banget, I think, yang bisa di-highlight dari episode ini. Thank you so much for watching or listening to this podcast. Please subscribe if you enjoy, and we'll see you on the next episode. Bye. Bye.